Ternyata saat ini kita paham, setiap waktu, setiap hari itu kita memperhitungkan masih panjang umur kita, masih ada kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bebas kita untuk bergerak. Itu nikmat yang luar biasa yang mestinya selalu kita ingat, ya, kita perhitungkan untuk kita syukuri, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada subuh yang berbahagia ini kami mengangkat topik pembahasan kita itu adalah tentang gaming mentality atau mentalitas game. Bukanlah maksud ini kita bicara untuk anak muda saja, tetapi ini adalah untuk orang tua juga, untuk kita semua, untuk menyorot sesuatu yang kontradiksi terjadi saat ini. Sudah setahun lebih pandemi terjadi. Hari bukannya semakin membuat kita lega, tetapi mengkhawatirkan. Semakin hari semakin mengkhawatirkan kita. Pantas kita khawatir, bukan berarti kita tidak percaya pada takdir, ya. Bukan kita tidak percaya pada takdir. Kita percaya kepada takdir Allah. Kita percaya bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu, ya. Tapi secara fitrah manusia, ya, segala sesuatu yang terjadi seperti itu menjadikan kita mengantisipasi dan juga mempersiapkan diri. Pada saat semakin hari semakin mengkhawatirkan, tapi dari sisi lain kita lihat, ya, adik-adik kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita, ya, kondisi berleha-leha. Ilha, leha-leha ini dari bahasa Arab dia, ya, berleha-leha, lahun, ya. Berleha, lahun ataupun ilha. Kondisi menghibur diri tanpa mau peduli dengan kondisi yang sedang terjadi dan tanpa mau peduli dengan kewajiban yang harus dia lakukan. Justru ini semakin menggila, ya. Ini kontradiksi sekali, ya. Kondisi mengkhawatirkan, leha-lehanya juga sungguh sangat mengkhawatirkan ini, ya, tanpa batas. Dan ini memang kondisi, ya, bukan akhir zaman, tapi memang zaman kita. Bukan akhir zaman, tapi ini kondisi zaman kita. Yang akhir-akhir ini kita alami seperti ini. Permainan, ya, bermain itu sejak zaman dulu memang ada. Bahkan ada para filosof-filosof yang menyebutkan dengan falsafatul la'ab, yaitu filsafat permainan, ya, bahwa hidup ini tidak bisa serius kita, tapi hidup ini perlu kepada ketidakseriusan. Hanya dengan ketidakseriusan itulah kita hidup. Itu ada di antara filosof yang menyebutkan hal seperti itu, ya. Permainan itu kita perlu. Rasulullah SAW juga banyak bercanda. Kemudian juga beliau mengajak para sahabat dan istri beliau juga untuk bermain, betul, ya. Tapi porsinya saja, nah, porsinya saja, dan juga jenis permainan apa. Kita perlu kepada main, perlu kepada hiburan, ya. Maka di sini kita paham pada saat mengkhawatirkan, kita perlu kepada hiburan. Ingat dulu, saya ingat ketika pada saat kita pada saat DOM, ya, pada saat terjadinya kondisi operasi militer di Aceh, itu sangat mencemaskan kita semua. Tapi dalam pada itu juga, ya, ada dulu hiburan orang nonton CD. Rental CD banyak di mana-mana. Itu pada saat mencekam sekali. Saya ingat itu di kampung saya di Lumputu, ya. Itu daerah sangat mencekam sekali. Tetapi CD, orang nonton CD, ya, PlayStation dan yang lainnya, bahkan rental CD itu bertaburan luar biasa. Ini kita, kenapa orang butuh kepada hiburan? Ya, tapi tidak logis. Nah, saat ini juga mencekam sekali, ya, tapi anak-anak kita, ya, main gamenya, ya, sungguh mati-matian, luar biasa. Sampai ada game yang kita inginkan supaya diblokir, ya.
Seperti game yang terakhir itu katanya ada bangunan seperti Ka'bah yang harus dihancurkan, ya, baru kemudian dia akan mendapatkan kekuatan lebih, kata menteri, untuk supaya itu diblokir. Sedangkan game judi yang lain lebih daripada itu yang berbahaya tapi tidak diblokir, ya. Justru perusahaan asing berinvestasi habis-habisan di Indonesia demi untuk mengambil untung secara materi daripada permainan game di Indonesia karena konsumennya sangat luar biasa. Nah, adik-adikku sekalian, kawan-kawan sekalian, ya, mentalitas game ini kami terjemahkan seperti apa? Mentalitas game ini adalah mencari hiburan pada saat genting dan sulit dan susah. Iya. Pada saat kita sulit dan susah, kita perlu kepada hiburan, betul. Tapi pada saat porsi hiburan berleha itu, ya, berlebihan, di sini penyakitnya, di sini bahayanya. Sampai-sampai bahaya itu sendiri sudah tidak kita pahami, sudah tidak kita indahkan lagi. Pertama. Yang kedua adalah mentalitas game itu artinya bahwa dia bersumber daripada perasaan manusia yang mendalam. Apa itu? Kenapa anak-anak muda suka main game? Pertama adalah juga karena tidak ada waktu lain yang lebih berguna, bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka membunuh waktu mereka pada permainan seperti itu. Itu nomor dua, mentalitas game. Kenapa sebabnya mereka main game? Ada sebabnya yang kalau kita lihat juga itu adalah masuk akal. Si hanambu lain pun dah buat dah. Ketika enggak ada pekerjaan lain yang lebih berguna, bermanfaat bagi mereka, maka mereka akan mencari hal-hal yang menyibukkan walaupun dengan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat. Artinya apa? Enggak berguna, bermanfaat bagi masa depan, ya, tapi berguna, bermanfaat hanya untuk saat ini saja, menghibur saja. Nah, pada saat tidak ada pekerjaan lain yang lebih penting untuk mereka laksanakan, mulailah mentalitas game ini untuk main game ini adalah untuk main habis-habisan. Di sini kemudian muncul sebabnya kenapa. Ya. Tidak ada pekerjaan yang penting, agenda yang lebih penting untuk mereka kerjakan. Dua. Yang nomor tiga adalah kenapa demikian? Karena pada anak muda kita, pada anak remaja kita, itu suka kepada yang namanya ingin tahu. Rasa ingin tahu itu besar. Maka kalau dulu kita main permainan, kalau kita capek, kita berhenti. Kemudian kita bosan, kita berhenti. Karena jenis permainan tradisional dulu ada capeknya. Kemudian penasarannya tidak lama-lama, selesai dia. Main patok lele, ya, macam-macam yang semisal-misal itu, ya. Dia ada capeknya, ban lipeh kena buat muka, ada kasih ngasili, pakai luka ataupun apa. Ada capeknya, ada masa berhentinya. Permainan saya ini tidak. Kemudian rasa ingin tahunya bertambah setiap level dia dibuat. Level terus meningkat. Rasa ingin tahu terus ada. Nah, anak-anak muda, ya, kita yang masih remaja, anak-anak muda kita rasa ingin tahu anak muda itu besar. Dan itu kemudian terjadi mereka dapatkan ada dalam permainan mereka. Ya, itu hal yang sangat insani sekali. Tapi pemakaiannya ke tempat itu, ini yang menjadi salah. Kenapa dilampiaskan rasa ingin tahu hanya pada game itu? Kenapa tidak dengan banyak membaca? Tradisi membaca sungguh sangat hancur di tempat kita. Ini aneh sekali memang. Ya. Pada saat yang seperti ini, hanabut lain, pada saatnya kamu membaca le. Saya sempat membaca banyak buku. Kenapa? Karena enggak ada pekerjaan lain yang bisa saya kerjakan di luar. Akhirnya banyak waktu saya pakai untuk membaca. Pada saat orang ingin membaca banyak, telaah banyak, waktu tidak ada. Hari ini, saat ini, kalian, kita yang masih muda-muda ini, buat lain hana, tugas kuliah di hanala, saat itulah kita membaca foya-foya dengan banyak membaca. Saya ingat dulu pada saat saya pulang dari Kairo tahun 2000, setelah 2010, ya, saya naik
L300 pulang pergi dari Banda Aceh Sigli, Banda Aceh Sigli. Sering saya naik. Dan setiap saya pergi itu saya bawa buku selalu. Karena apa? Kebiasaan yang sudah biasa saya lakukan di Mesir. Setiap pergi dalam bis, dalam itu semua adalah selalu saya bawa buku khusus. Saya baca. Pulang pergi, ya. Saya baca, walaupun nanti kadang nggak sempat baca, tapi pokoknya bawa saja. Ketika saya pulang, duduk 2 jam lebih dari Sigli Banda Aceh, saya lihat, wah enak sekali ini. Kenapa? Waktunya luang sekali. Ya, kemudian tidak dikejar dengan aktivitas lain. Memang saya harus duduk saja, nggak bisa kemana-mana. 2,5 jam, ini bisa selesai 1 buku. Pulang pergi 5 jam. Ini 1 buku setiap hari bisa selesai setiap pergi Banda Aceh. Terasa bahwa setiap pergi Banda Aceh saya suka. Kenapa? Saya akan menghabiskan 1 buku ini. Ya, kebetulan juga nggak banyak yang nelpon, nggak banyak yang menghubungi, tidak banyak harus dibalas. Alhamdulillah. Ya. Suatu hari saya duduk di samping supir. Karena mobilnya sudah penuh, saya ditaruh di samping supir. Itu paling enak, paling VIP duduk di samping supir, ya kan? Kalau naik L300, 1 jam pergi udah panas itu bawahnya. Satu punggung deh, ya. Luar biasa panas. Makanya nggak banyak orang mau duduk di tempat itu. Ya. Panasnya luar biasa karena mesinnya di bawah tuh, L300 itu. Ya. Kemudian, ya, saya keluarkan buku Nyohanawa Hati, ya. Kemudian di kena kedih meto kan, ya. Mengkhawatirkan memang motor L300 balap lagi. Lalu akhirnya saya keluarkan buku, saya baca. Sopir yang biasanya pegahaba, hana pegahaba kali. Dari Banda Aceh dari Sigli Banda Aceh enggak ada ngomong apa-apa dia. Ya. Waktu saya turun baru dia ngomong. Siumu deblon. Pegah tepi. Siumu deblon. Baru kalinya aku tu urung baca. Itu bukan masa pandemi, bukan. Timude belum. Seumur hidup saya baru kali ini saya melihat di mobil saya ada orang membaca dan hana peduli dengan kondisi. Wiunun hana galak. Ya. Lo bukan lagi hana dengan berhabangan don. Hana ilmu tenangku, ya. Jadi dia melampiaskan rasanya ini dia apa? Timude belum kalinya hana wiunun membaca saja. Ya. Dari Pak Don, pandai udang don. Ya. Harus tinggi nasi. Oh man, tong pernah kalah lagi. Mahasiswa peramai metodon, hantam pernah yang baca apa lah. Ya. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Kenapa tidak rasa ingin tahu kita itu kita lampiaskan pada ini dia? Ya. Lampiaskan pada rasa ingin pada membaca kita. Ya. Kemudian pada pengalaman-pengalaman lain yang memberikan manfaat berguna, mau jelajah gunung pada saat inilah, jangan di kota, jelajah gunung, pergi ke kampung-kampung, keluar, buat agenda-agenda di luar. Rasa ingin tahu lampiaskan ke situ, ke laut, itu lebih sehat. Ya. Anak muda ini rasa ingin tahu kalian bukannya lampiaskan pada game yang dibuat oleh orang demi untuk cari duit, menghabiskan uang. Tapi lampiaskan rasa ingin tahu pada saat kita ini masih ini dengan banyak membaca, ya. Cari pengalaman-pengalaman lain dalam hidup yang berguna bagi masa depan kita. Adik-adikku sekalian. Kemudian juga yang menjadikan mentalitas game ini terjadi adalah karena apa? Ada menyukai tantangan. Nah, kita suka pada tantangan terus level kalau main game itu terus terjadi. Itu yang menjadikan rasa tertantang kita. Ya. Kawan-kawan ada yang sampai tidak tidur malam. Ya. Karena apa? Tantangan terus ada. Harapan masih terus ada yang lebih baik ke depan. Nah, maka pakailah rasa suka pada tantangan yang saat ini pada orang tua kita sudah tidak ada lagi itu. Tantangan ke pelong demang, ya. Mangat tanya ibadah tembayang tubuh mentang gatip kabeh cerita apa lain. Hana suka tantangan, tapi anak-anak muda kita ini dia makin menantang.
Makanya ketika udang cik katanya di kampung mengatakan ada anak-anak kita misalkan naik ke pohon macam-macam, ya, dua teh getam lagi giu, ya. Waktu dilarang seperti disuruh. Kenapa? Anak-anak suka pada tantangan. Memang permainan itu adalah sesuatu yang menantang. Nah, hari ini, ya, ketika model permainan hari ini adalah permainan yang dibuat oleh perusahaan besar, tantangan itu kita menjadi konsumen mereka, kita menjadi korban. Nah, itu harus kita pahami. Kalian harus paham bahwa pada saat permainan game hari ini itu kita dijadikan sebagai korban, ya, sebagai korban, dan juga untuk mereka mencari untung yang banyak di belakang daripada itu, ya. Jadi jangan mau jadi korban, tapi berkurbanlah, bukan jadi korban. Korban itu artinya apa? Mempersembahkan yang terbaik dari diri kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu kurban. Jangan jadi korban, ya, tapi berkurbanlah, karena kurban itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masa muda-muda kita seperti ini, cari sesuatu yang bisa kita untuk berkurban, ya, karena kurban itu bukan ibadah hari raya, itu adha, kurban adha, tapi kurban itu adalah sifatnya adalah ibadah umum. Itu beda antara kurban dengan adha. Kalau kurban itu adalah sifatnya ibadah umum, baik sembelihan ataupun bukan, tetapi sesuatu yang terbaik kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengannya. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, kemudian mentalitas game hari ini juga adalah kita menjadi konsumen. Nah, ini dia masalahnya. Kita tidak suka pada permainan kecuali sesuatu yang menghabiskan uang. Habis peng saja. Mulai dari anak-anak kita dulu pada saat SMA kami misalkan itu adalah ada tempat main game khusus, toko-toko Cina tempat main game. Sang menyahana aja pada tempatnya tentang hana hayu hana gaul. Ya, tuh permainan lain yang free, yang lebih sehat ditinggalkan. Hari ini lihat olahraga di kalangan anak muda menyusut. Kenapa? Sudah ada hiburan yang seperti itu tadi. Hiburan yang konsumtif, hiburan yang menghabiskan uang. Mulai kita terarah ke arah situ. Di Banda Aceh saja lihat pada saat ini, pada buatan olahraga Bihan Aceh, ya, jarang sekali, ya, anak-anak muda yang berolahraga. Kenapa? Mereka sudah terbiasa dengan permainan yang konsumtif seperti itu, yang menghabiskan uang, berleha-leha dengan menghabiskan uang. Kita sudah semua terseret ke arus itu. Maka mohon kita perhatikan dengan baik-baik bahwa masa muda ini adalah masa kita mencari pengalaman baru. Saat kita ingin membangun rasa ingin tahu yang luar biasa besar, karena itulah nanti yang menjadikan masa depan kita berbeda dengan orang lain. Siapa yang menyukai tantangan yang berguna, bermanfaat bagi dia ke depan, insya-Allah taala dia akan jauh berbeda dengan orang lain. Nah, nanti akan ada suatu masa kalian lihat bahwa ini disebut dengan generasi pandemi, generasi virus corona. Apa artinya? Generasi yang hanya pakai sarjana virus corona, hanya pakai sarjananya. Dokter virus corona, hanya pakai yang lulus kedokteran pada saat itu. Hitung dulu. Akan sampai masa nanti, lihatlah. Ya. Lulusan kapan? Masa virus corona, rumah hanya pakai. Dokter namanya, dokter tu dokter gigi. Ya. Lulusan penduduk, masa virus corona, rumah hana sotim praktek ni, hana sotim biak ni. Ya, mandung dengan Zoom, ya, hana sotim. Maka hari ini, ya, sadar, ya, cari cara sendiri, ya. Mau kuliah di mana saja, cari privat atau cari kelompok-kelompok belajar khusus untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri. Berselamat dro, yang tanya limang dro, belajar khusus privat dengan dosen sepat misalnya. Atau perlu ada dosen-dosen juga yang untuk apa? Meluangkan waktunya bantu mahasiswa kita yang hanya jali tatap muka secara khusus belajar, terima mereka di rumah kita dalam kelompok kecil misalkan. Apa? Selamatkan mereka.
Selamatkan mereka. Kalian harus tahu, nanti menyahana kita tanggulangi seperti ini, kalian tidak sadar kondisi yang seperti ini, anjir ngui. Malai dia dah sarjana Covid. Tidak ada guna nantinya. Maka selamatkan diri kalian ya, dalam kondisi yang seperti ini. Baik, maka di akhir daripada bagian ceramah kita pada hari ini adalah dengan kondisi yang seperti ini, bangunlah ya. Mari kami mengajak kita, harapan jangan pernah pupus. Harapan kita yang lebih baik ke depan jangan pernah pupus. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sunnah Rasulullah ya. Menanamkan harapan kepada para sahabat. Bagaimana itu? Pernah satu kisah ini ya, terjadi di Madinah. Kisah antara Nabi SAW dengan Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi ini adalah anak daripada Hatim. Hatim ini terkenal sekali, anak orang yang sangat pemurah sekali dan memuliakan tamu di negeri Arab. Itu ikon memuliakan tamu itu Hatim At-Ta'i ya. Dia punya anak bernama Adi. Nah, Adi ini ya, dia menjadi salah seorang pemuka dan dia beragama Kristen. Nah, dia juga pemuka kaumnya. Dan dia tidak mau masuk Islam. Sampai Nabi heran, kenapa dia tidak mau masuk Islam padahal dia cerdas orangnya. Karena Nabi ya menganggap bahwa siapapun orang yang cerdas, dia pasti akan paham Islam dan akan masuk Islam dengan sendirinya. Itulah pesan Nabi kepada Khalid bin Walid dulu misalkan ya. Sampai Nabi bilang bahwa wahai Khalid, kamu kan cerdas, apa yang menyebabkan kamu terlambat masuk Islam ya. Seakan Nabi ingin menyatakan yang cerdas-cerdas itu pasti cepat masuk Islam, sedangkan yang blow-on itu aja ya, yang terlambat. Hanya orang-orang cerdas itu paham Islam dan mengamalkan Islam dengan baik dalam hidup ya. Hatim At-Ta'i ya, ini Adi bin Hatim At-Ta'i setelah melihat ya keberhasilan Nabi dalam berdakwah, akhirnya dia ingin mengunjungi Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika jumpa dengan Nabi di Madinah, lalu diajak oleh Nabi karena tahu ini adalah orang besar, ini orang terpandang di kaumnya, dan juga diharapkan oleh Nabi dia untuk masuk Islam. Lalu Nabi jamu Adi bin Hatim ini di rumah beliau, bawa ke rumah. Di rumah beliau ketika berjalan ya, ada seorang wanita tua yang menegur Nabi, ingin bicara masalah dia secara khusus. Akhirnya Nabi minta maaf pada Hatim, Nabi harus bicara sebentar dengan ibu ini. Adi bin Hatim berdiri menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tunggu, dia lihat, ini bukan raja ini. Kenapa? Yang namanya raja tidak ada istilahnya dicegat sama orang biasa di jalan, lalu kemudian melayani orang biasa seperti enggak ada. Raja hana menang, presiden pi hana menang, enggak menang. Ya. Heran Hatim. Kemudian setelah itu Nabi balik lagi mengajak Hatim ke rumah. Lalu kemudian ketika sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya satu bantal yang beliau pakai untuk tempat beliau duduk. Nabi ambil bantal itu, Nabi sodorkan kepada Adi bin Hatim. Duduklah wahai Adi. Kata Adi, jangan ya, engkaulah yang duduk di sini, jangan, kamu yang duduk. Nabi persilakan dia duduk di atas bantal beliau. Si Adi pun bilang bahwa ini juga tidak biasa, ini juga bukan raja. Rumahnya sederhana sekali. Kemudian ya, yang terbaik dia persembahkan untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Menyeraja kedro gile baru kegok ya. Menyeulak langlung baru mempak kegok, bahasa baca nyu hana biasa ya. Lalu kemudian Nabi tanya, wahai Adi, apa yang menyebabkan kamu tidak mau masuk Islam? Ini privat berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau masuk Islam? Apakah kamu pikir karena ya
karena kondisi mencekam masih saat ini, musuh Islam sangat banyak, musuh kami sangat banyak, sedangkan kami adalah orang kecil, sehingga kamu tidak yakin dengan Islam ini, kata Nabi. Atau mungkin kamu tidak mau masuk Islam ya karena engkau melihat adalah negara kami atau saat ini kami orang-orang miskin. Atau kondisi engkau melihat rasa tidak aman ya. Rasa tidak aman yang saat ini sedang kami jalani ya, atau kami alami. 3 hal ini ya. Rasa tidak aman, kemudian banyaknya musuh Islam, kemudian juga banyak orang-orang miskin. Kami banyak orang-orang miskin, orang-orang lemah bersama dengan kami. Apakah ini yang menyebabkan kamu tidak mau masuk Islam? Kata Nabi, wallahi ya Adi ya. Demi Allah wahai Adi, kata Nabi ya. Akan sampai masanya engkau akan melihat seorang wanita, dia berangkat dari daerah Hirah menuju ke Baitullah, naik seekor unta, tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hirah itu daerah di Irak. Engkau akan lihat nanti seorang wanita akan berangkat dari Irak, di Hirah, dari Irak menuju ke Baitullah di Mekah. Dia sendirian naik unta, tidak ada yang dia takuti hanya Allah. Pada saat itu penyamun perompak itu luar biasa banyak. Enggak ada istilahnya perjalanan sendirian, tidak ada. Tapi Nabi mengatakan engkau akan lihat, bukan laki-laki ya, wanita, kata Nabi, sendirian naik unta, enggak ada yang dia takutkan, hanya Allah saja. Begitu amannya dan betapa Islam berarti sudah dari Hirah. Hirah artinya apa? Dari Irak. Irak pada saat itu masih dikuasai oleh Persia. Kalau ada seorang wanita berangkat, di tandanya bahwa daerah itu sudah masuk Islam orangnya. Kemudian aman. Daerah antara Irak dengan Saudi itu akan aman. Enggak ada lagi perompak-perompak itu semua. Hilang semuanya. Kata Nabi, engkau akan lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama, boleh tidak wanita musafir sendirian tanpa ada mahram? Ini dalilnya, boleh, selama kondisi aman dan tidak ada yang dikhawatirkan apa-apa. Ini dalilnya, perkataan Nabi terhadap Adi. Nah, kemudian apakah engkau melihat bahwa ya, kondisi saat ini ya, kami ini orang-orang miskin, lae-lae ya, hana tapena, bangai-bangai ya. Inilah kita saat ini juga ya, lemah-lemah ya, sedangkan orang lain lebih hebat-hebat ya. Barat lebih hebat semuanya, yang pokoknya yang ke Islam tu lebih hayu menduk ya. Negara-negara yang non muslim nampaknya lebih kuat ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Kisra bin Hurmuz itu ya, kekayaan Kisra bin Hurmuz itu nanti akan terbuka, akan ditaklukkan, dan umat Islam akan menguasai ya semua harta yang paling berharga daripada kekayaan Kisra bin Hurmuz itu. Kamu akan lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi memberikan harapan pasti. Pada saat kita merasa kita berada di titik yang sulit, harapan tidak boleh hilang. Masa depan. Kalau anak muda, harapan dengan kondisi seperti ini kalian hilang dan enggak jelas harapan ke depan, ya udah, selesai, tamat riwayat kita. Dalam kondisi sulit begini hilang harapan, jangan sampai hilang amal, harapan, jangan. Dan jelaslah harapan kalian di depan itu apa. Buat harapan pasti itu. Nabi menanamkan harapan seperti ini kepada Hatim, dan Nabi yakin dengan harapan beliau itu pada saat yang sulit. Kalau secara logisnya itu sulit sekali. Kemudian Nabi bilang lagi, wahai Hatim ya, akan sampai masanya orang nantinya ya, membawa harta untuk mereka sedekahkan, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Kamu akan lihat ya. Tandanya apa? Orang Islam kaya-kaya semua, nggak mau terima sedekah. Sedekah itu punya sedekah hampir kamu ya. Sedekah tidak mau. Pada saat hari ini ramai-ramai minta sedekah
Ya, mentalitas miskin. Ya. Tapi pada saat sedekah itu tidak mau diterima, mentalitasnya kaya. Sedekah itu punya orang miskin, punya orang fakir. Makanya Nabi tidak menerima sedekah. Yang Nabi terima apa? Hadiah. Hadiah itu boleh antara orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya boleh terima hadiah dari orang miskin, boleh. Tapi sedekah hanya dari orang kaya pada orang miskin. Yang menerima sedekah itulah mentalitas miskin. Ya. Merupak je ke kalinya, oh alhamdulillah. Wateh hanai buhnan, bukan hanai buhnan lole BLT. Ya. Bungeh lom ya. Marah lagi. Kenapa saya enggak ditaruh di dalam nama-nama fakir itu supaya dapat ini? Hai don hanai buh, alhamdulillah buat dikaya. Ya. Ya. Enggak ditaruh nama di situ, ngapain marah-marah? Senanglah. Alhamdulillah hanai itu mengli dalam fakir wal miskin. Ya. Hanai boleh alhamdulillah. Ini enggak marah-marah, cari nama, cantumkan nama saya dalam penerima sedekah BLT fakir miskin itu. Mentalitas betul-betul mentalitas miskin. Nah, kemudian ceritanya adalah Adi bin Hatim ya, mengatakan bahwa ya, apa yang Nabi ceritakan pada dia ini betul-betul kemudian membekas pada Adi. Bahwa dilihat Nabi itu jujur ketika ngomongnya, yakin, meyakinkan sekali. Karena Adi orangnya adalah pembesar, pemuka, harus diberikan harapan banyak juga, harapan besar. Nah, dia masuk Islam. Masuk Islam dia, dan dia mengatakan bahwa ya, setelah Nabi meninggal, Nabi wafat ya, masuk ke kekhalifahan Abu Bakar, masuk pada kekhalifahan Umar ya, dia melihat bahwa demi Allah aku melihat ada dua orang wanita ya, setelah ditaklukkan Persia oleh Umar ya. Aku melihat ada wanita berangkat dari Hirah menuju ke Ka'bah sendirian, bukan satu orang wanita, bahkan dua orang wanita pernah aku lihat. Dua kali pernah aku lihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Itu daerah semua sudah steril, sudah masuk Islam, orang sudah masuk Islam dan orang mengamalkan Islam, perompak-perompak itu sudah tidak ada lagi, dibasmi semuanya, sudah selesai. Betul-betul kemana-mana saja pergi ke luar negeri, mesinga api haneikap urun, apalagi orang. Nah, aman betul. Kata Adi, demi Allah aku melihat itu. Nah, ini juga jadi dalil bukti bahwa pada saat kondisi aman, bagi seorang wanita boleh musafir sendirian. Tak artinya boleh musafir tanpa ada mahramnya, tidak masalah, boleh. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Jadi jangan pikir bahwa semua para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya keluar seorang wanita dari rumahnya tanpa ada mahram misalkan. Enggak semua para ulama berpendapat demikian. Ada kondisi kondisionalnya. Pergi haji misalkan ya, dalam kondisi pergi aman di tempat haji, kemudian ada banyak orang lain yang menjaga wanita ini, maka boleh pergi, tidak ada masalah. Itu para ulama menyatakan demikian adanya. Jadi jangan nampak bahwa keluar dari rumah saja sudah haram bagi seorang wanita hanya gara-gara tidak ini. Enggak semua ulama berpendapat demikian. Lalu kemudian Adi bilang lagi bahwa aku melihat bahwa ya, ontakulah ya, termasuk onta yang pertama sekali masuk ke tempat harta kekayaan dari para Kisra bin Hurmuz pada saat ditaklukkan Persia. Adi ini termasuk di antara tentara, dan dia ikut berperang, dan termasuk dialah yang ontanya yang pertama masuk ke dalam istana Kisra itu. Dia sendiri menjadi saksi sejarah, bukti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Akan sampai masanya, engkau akan lihat bahwa kekayaan Kisra bin Hurmuz itu terbuka diambil oleh umat Islam. Kemudian yang ketiga, yang kata Nabi apa? Akan banyak harta di kalangan umat Islam. Kemudian ada orang yang mencari siapa mau terima, enggak ada yang mau terima. Kata Adi, ini belum aku lihat. Belum lagi. Pada masa beliau belum. Ya, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu belum lagi. Nah, tapi aku yakin akan sampai masanya, kata Nabi ini, bahwa orang membawa hartanya mencari siapa yang mau terima zakat saya ini, enggak ada yang mau terima. Memputar-putar bantabohnya, bayangkan 24 jam dia cari orang yang penerima zakatnya, enggak ada yang mau terima. Kiban, hodame pengen.
Betapa susahnya jadi orang kaya. Di situ baru tahu diri orang kaya. Sulit tak jadi orang kaya? Sulit jadi orang kaya. Kenapa? Enggak akan sah agama ini kalau zakat belum ditunaikan. Cari orang miskin sulitnya minta ampun. Nah, di saat itulah saya tidak mau jadi orang kaya. Dia saatnya. Nah, kata Adi bin Hatim, aku yakin akan ada masanya nantinya. Dan itu ternyata betul dalam sejarah Islam. Terwujud kapan? Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Umar bin Abdul Aziz lah, ya, orang menolak harta zakat, tidak mau terima mereka. Merasa diri mereka kaya, tidak berhak menerima itu. Dari mana itu? Inilah harapan yang ditanamkan oleh Nabi, ya. Yang jelas, ibaratkan doa juga. Jangan sampai hilang harapan dalam kondisi sulit apapun. Nabi ajarkan itu kepada kita, kepada para sahabat. Begitu juga cerita lain, misalkan seperti pada saat Suraqah bin Nawfal, ya. Suraqah ketika mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kondisi sangat tidak logis ngomong seperti itu, ya. Memberikan harapan besar, tapi kondisi hamke. Nya bahasa urang tanya Aceh pegah bawa apa nani pegah bau luar nanggro taloki yang nekrut. Taloki yang ngom. Ya bahasa urang Aceh, ya. Pegah ba luar nanggro taloki yang ngom. Ngom apalah bahasa ininya? Bak ngom, Pu bak ngom, ya. Yang dipakai sebagai untuk apa? Seperti enceng gondok itu, berapa enceng gondok itu ya. Nah, jadi maaf ya, lihat pada saat ini adalah kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketika beliau berhijrah itu dikejar oleh Suraqah. Ya, berhasil akhirnya orang Quraisy tidak mendapati Nabi di Gua Thur, ya. Nabi turun berangkat dengan Abu Bakar, ternyata lewat jalan yang tersembunyi itu juga diketahui oleh Suraqah bin Nawfal karena dia pada saat itu adalah dijanjikan oleh orang Quraisy untuk mendapatkan 100 onta kalau mendapatkan Nabi. Betul-betul bernafsu dia untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu akhirnya pada saat dia kejar Nabi, ontanya terperosok. Ya. Beberapa kali terperosok ontanya sehingga Suraqah bilang, "Alimtu annahu mamnu." Aku tahu. Di sini aku paham kata Suraqah bahwa Nabi Muhammad itu terjaga, ada yang menjaganya. Enggak mungkin untanya terperosok tidak bisa untuk sampai ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia panggil Nabi dan dia angkat bendera putih lah istilahnya. Tidak ingin untuk mengganggu. Nah, kemudian Nabi berjumpa dengan Suraqah, ya. Di sini ya, Nabi menjanjikan kepada Suraqah, "Aslim tislam," kata Nabi. "Masuklah Islam wahai Suraqah, kamu akan selamat." Masuk Islam, kamu akan selamat. Nabi tawarkan Islam kepada Suraqah. Tapi dia tidak mau. Enggak mau dia. Enggak mau masuk Islam pada saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'iduka ya Suraqah, wahai Suraqah, aku janji padamu." Ya. Kamu tahu sawari Kisra, perhiasan raja Persia, kamu tahu? Perhiasan, karena ini kan dia cari harta dia kan? Cari apa? Cari harta dia, onta, karena onta 100 onta dijanjikan kalau dapat Nabi. Akan Nabi bilang, "Wahai Suraqah, masuk Islam, kamu selamat." Kenapa saya harus masuk Islam? Saya tidak mau masuk Islam. Ya. Kata Nabi, "Wahai Suraqah, kamu lihat perhiasan Kisra." Mungkin dia pernah nonton TV, lihat ada perhiasan Kisra, tahu dia, ya. Itu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh raja. Kamu tahu itu? Ya. Kamu mau pakai? Masuklah Islam, kamu akan pakai itu. Aku janji padamu. Yang kan pegah balik, ya. Yang berangkat dari Mekah saja harus sembunyi-sembunyi, udah menjanjikan perhiasan raja Persia untuk orang lain. Sangat tidak masuk akal rasanya. Ya Rasulullah, Anda saja saat ini harus seperti ini berdua, nggak ada yang melindungi, udah menjanjikan yang itu. Sangat sulit sekali untuk paham, untuk logis, tidak logis sekali rasanya.
Tapi lihat, begitulah harapan. Bagaimana Nabi menanamkan harapan pada dirinya dan yakin dengan apa yang akan terjadi ke depan yang lebih baik. Tawakalnya pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi enggak melihatnya, tapi harapan itu besar ada. Walaupun hari ini kita ini ya, mungkin enggak akan mendapatkan kondisi lebih baik sampai kita meninggal, harapan kita jangan sampai walaupun anak saya dia akan melihat seperti ini. Harapan kita itu ada ke depan dan kita bekerja untuk harapan ini walaupun enggak kita capai pada masa kita hidup. Surakah kemudian ya bilang dia masuk Islam setelah itu, pada saat kemudian ya dia terlambat juga masuk Islam ya. Ketika Umar bin Khattab pada saat beliau taklukkan Persia, nah, semua harta itu dibawa ke Madinah ya, dibawa ke Madinah. Nah, di antara harta-harta kekayaan itu adalah perhiasan raja Persia ini. Nah, raja Kisra ini ya. Umar panggil, "Aina Suraka, aina Suraka, aina Suraka." Ketika beliau memegang perhiasan berharga itu, "Di mana engkau Suraka?" Umar menangis. Gekrik Umar, demam. "Wahai Suraka, inilah janji Rasulullah padamu. Ambil ini wahai Suraka." Janji Rasul hanya engkaulah yang berhak memakai. Ini janji Nabi. Aku tunaikan janji Nabi yang puluhan tahun beliau janji padamu. Nabi enggak melihat itu, tapi beliau berjanji. Tidak sanggupkah kita seperti itu? Jadi walaupun rasa di bawahnya simu delun handun kalen, tapi harapan lebih daripada kita hidup. Nyoka umu tuan harapan lebih tuan daripada umu lo. How damai? Ya, jangan begitu. Islam bukanlah orang-orang kerdil. Islam itu mentalitas enggak mentalitas kerdil. Nah, adik-adikku sekalian, ya, bangun harapan itu, ya, walaupun mungkin tidak cukup umur kita untuk mencapainya. Itulah harapan menjadikan kita lebih maju, lebih baik ke depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.